Bismillahirrahmanirrahim. Arkanul khutbataini khamsah. Baramulo rukun dua khutbah bala baramulo limo. Jadi rukun khutbah adalah limo. Rukun dua khutbah. Yang pertama alhamdulillahi fihima. Yang pertama membaca alhamdulillah pada keduanya khutbah. Yang kedua wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihima. Yang kedua membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada keduanya khutbah. Yang ketiga wal wasiyatu bitaqwa fihima, dan berwasiat dengan takwa pada keduanya khutbah. Yang keempat wa qiraatu ayatin minal Qur'an fi ihdahuma, dan membaca ayat daripada Al-Qur'an pada salah satu keduanya khutbah. Jadi kita harus membaca ayat Al-Qur'an pada salah satu dua khutbah itu. Dan yang keenam wa du'a'u lil mu'minin wal mu'minat fi akhiri, dan mendoakan bagi orang-orang yang beriman laki-laki dan orang-orang yang beriman perempuan pada akhir khutbah. Lanjut masuk kepada syarat dua khutbah. Faslun surutul khutbataini asyarah. Baramulo syarat dua khutbah bala baramulo 10. Jadi syarat dua khutbah itu ada 10. Yang pertama at-taharatu anil hadasaini asghari wal akbari. Yang pertama suci daripada dua hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua wat-taharatu anil najasi fi saubi wal badani wal makan. Artinya suci daripada najis pada pakaian dan badan dan tempat. Jadi kalau kita membaca khutbah, suci kita dari najis, pakaian awak suci, badan awak suci, dan tempat khutbah awak tadi atau mimbar harus suci. Dan ketiga wasatrul aurati, dan ketiga menutup aurat. Dan keempat wal qiyamu alal qadir. Yang keempat berdiri atas orang yang kuasa. Jadi kalau kita membaca khutbah wajib berdiri. Kalau tidak bisa berdiri karena sakit, boleh duduk membaca khutbah. Dan kelima wal julusu bainahuma fauqa tuma'ninah salat, dan duduk antara keduanya khutbah di atas tuma'ninah salat. Jadi untuk membedakan antara khutbah pertama dan khutbah kedua, kita harus duduknya duduk ala keadaan tuma'ninah. Kemudian yang keenam wal muwalatu bainahuma wa baina salat, dan berturut-turut antara keduanya khutbah dan antara salat. Jadi setelah khatib membaca khutbah, langsung setelah itu melakukan sholat Jumat.
Tidak boleh ada jeda yang lain. Harus berturut-turut antara khutbah dan antara sholat. Kemudian dan kedelapan wa antakuna bil arabiyah, dan bahwa ada keduanya khutbah bil arabiyah dengan berbahasa Arab. Jadi khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua itu wajib berbahasa Arab. Kemudian yang kesembilan wa an yasma'ahuma arba'in, dan bahwa mendengar akan keduanya khutbah 40 orang. Jadi jemaah sholat Jumat paling tidak paling minimal harus mendengar sebanyak 40 orang daripada khutbah yang dibaca oleh khatib. Dan ke-10 dan wa antakuna kulluha fi waktu zuhri, dan bahwa ada sekaliannya khutbah pada waktu zuhur. Jadi waktu khutbah, membaca khutbah itu baik khutbah pertama dan khutbah kedua harus di dalam waktu sholat zuhur. Ulangi bersama-sama. Alhamdulillahi bima wassalatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bima wal ziyadatu min amwalihi wa qira'atu ayatil Fasal pada menyatakan para mulurukun wa khutbah pahala para mulur alhamdulillah pada khutbah dan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membaca ayat daripada Al-Quran pada salah satu keduanya dan laki-laki dan perempuan pada dan Faslun suratul khutbataini asyatun al-asghari wal akbari wal harami najasati bisawmi wal badani wal makani wasalul amrani wal Yang kompak. Pasal pada menyatakan para saudara khutbah dalam berbuat peluang terutama suci daripada dua hadas kecil, hadas kecil dan hadas besar, dan suci daripada najis pada pakaian dan badan dan tangan dan menutup aurat dan puasa dan berdiri atas puasa dan duduk atas gunung atas gunung salat dan mualat dan bahwa ada berdoa dengan Arabiah dan bahwa mendengar Rasulullah akan kedua dan bahwa ada yang sekalian khutbah pada waktu zuhur. Sekalian pada waktu zuhur. Sekalian khutbah